Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sahabat terkasih, masalah dan pergumulan hidup dapat mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, hingga keputusasaan bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghadapinya. Namun, jika kita mengerti cara menghadapi gunung masalah dengan prinsip iman yang Yesus ajarkan, niscaya pengalaman iman memindahkan gunung dapat kita alami. Oleh karena itu, sahabat, marilah belajar untuk bertumbuh dalam iman. Yakinlah bahwa karena tangan Allah yang berkuasa secara nyata memindahkan, bahkan memusnahkan setiap gunung masalah dalam kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi melalui video pembuka ini kita diingatkan ya, pentingnya kita memiliki iman yang percaya ini ya. Amin. Untuk menghadapi masalah Iya. dan tantangan yang ada ya. Iya. Dan sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah memiliki iman yang memindahkan gunung. Amin. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita ya. Iya. Supaya iman yang memindahkan gunung ini terjadi dalam kehidupan sahabat yang baik. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami untuk kami hari ini memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Yaitu gunung-gunung masalah dalam kehidupan kami hari ini disingkirkan dan dipindahkan. Dan melalui firman Tuhan ini, biarlah iman kami dibangkitkan untuk kami percaya hari ini. Semua gunung masalah disingkirkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Saya Tuhan. sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Markus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Tuhan mau kita memiliki iman yang memindahkan gunung. Iya, Wah. dan kita percaya itu terjadi ya. Amin. Ya, nah, melalui firman Tuhan ini Yesus sudah mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kualitas iman kita atau kualitas kekristenan kita akan terlihat sebagai orang Kristen, bahkan termanifestasi ketika kita menghadapi apa coba? Gunung-gunung masalah dalam segala aspek kehidupan kita. Baru ketahuan nih. Iman kita ada di mana nih? Apa nih? Iya, gitu iya. Ya. Nah, sebab apa yang kita percaya yang ada di dalam hati kita harus sama dengan apa yang keluar dari mulut kita ya. Ya, maksudnya yang di hati. Di hati sama di mulut sama iya. gitu ya. Nah, oleh karena itu Yesus mengingatkan kita supaya kita dapat memiliki iman yang memindahkan gunung, maka kita jangan memiliki hati yang bimbang.
Nah ini penting banget ya, benar sekali. Jangan Jangan miliki hati yang memiliki bimbang. hati yang Kalau bimbang. ditanya, "Oh percaya nggak?" "Iya percaya percaya." Padahal Padahal dia dalam hatinya hati, bimbang gitu apa ya. benar gitu Iya, ya. nah itu yang Tuhan nggak mau ya, jangan ada hati yang bimbang. Sebab arti kata bimbang di sini diakrino dalam bahasa Yunani adalah supaya kita jangan memiliki hati yang ragu-ragu dan hati yang goyah. Karena di dalam perbenaran hatinya menyimpan beberapa kebenaran-kebenaran yang selama ini kita anggap benar. Iya. Bahkan yang berasal dari budaya-budaya, tradisi, dunia, dan sumber-sumber lain yang bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Gitu Iya. ya. Nah, kata diakrino itu berasal dari kata yang artinya memisahkan atau memilih Ya, dan jadi arti katanya dia. dia itu itu artinya adalah memisahkan atau atau memilih dan krino artinya memutuskan. Iya, jadi dia dan krino. Dia dan krino ya. Iya. Jadi karena di dalam hatinya atau hati kita ini Iya. banyak menyimpan kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan Iya. firman Tuhan, maka hati kita ini menjadi bimbang. Iya. Ya, ragu-ragu dan goyah ketika Iya. harus memisahkan atau memilih dan Iya. ketika harus memutuskan kebenaran-kebenaran yang mana Iya. nih yang harus dipegang dalam respon dan bertindak ketika kita menghadapi masalah atau Jadi gunung-gunung masalah. Kalau di hati kita tuh banyak menyimpan kebenaran. Oh kayaknya kebenaran ini yang benar deh. Iya. Ini yang benar deh. Bukan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi gunung masalah akhirnya kita bingung. Apa yang nih harus kita pegang? Nah, itu. Gitu Jadi ya. maksudnya bimbang itu karena di dalam hati kita banyak kebenaran yang bukan dari firman. Iya. Sehingga kita tidak berani mengambil keputusan seperti itu. Iya. Ya. Nah, jadi Yesus sedang mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki hati yang percaya. Amin. Katakan percaya. Apa di bahasa Yunani-nya? Pisteo. Artinya adalah supaya kita memiliki hati yang percaya dan iman kepada kebenaran firman Tuhan itu. Nah, itu penting. Nah itu penting. Ya. Jadi yang kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita bukan percaya. apa kata dunia, apa kata orang gitu ya. Nah karena di dalam perbenaran hatinya hanya menyimpan satu kebenaran. Amin. Ya, yaitu kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Ya. Amin ya. Jadi hati kita ini percaya dan memiliki hati yang menjadikan firman Tuhan sebagai kebenaran yang tertinggi. Ya. Dari semua kebenaran-kebenaran yang di luar firman Tuhan. Ya. Sehingga hati kita ini atau percaya dan tidak bimbang ketika kita berespon dan bertindak dalam menghadapi gunung-gunung masalah. Amin. Sebab hatinya atau hati kita hanya percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah ini penting, jadi firman Tuhan itu kebenaran tertinggi. Itu yang paling tertinggi. Ya, nah, kebenaran-kebenaran bukan firman itu udah gak penting lagi. Gitu ya. Nah, kita pegang firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Sebab apabila hati kita bimbang dan tidak percaya, maka apa yang kita perkatakan tidak ada kuasanya dan juga tidak terjadi. Sebaliknya apabila hati kita tidak percaya dan tidak bimbang, maka kita memiliki iman yang memindahkan gunung seperti yang dilakukan oleh Yesus itu ya. Jadi kita harus percaya kepada firman Tuhan ya. Sehingga kita memiliki kuasa dan otoritas untuk memerintahkan dan memindahkan gunung-gunung masalah dalam segala kehidupan kita. Maka apa yang kita perkatakan ada kuasanya dan terjadi. Dan apa saja yang kita minta dan doakan, kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Amin. Dan hal itu diberikan kepada kita. Amin. Wow, Nah sahabat yang baik, ini ada firman Tuhan akan meneguhkan kita, ya menguatkan kita dari Roma 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kita dibenarkan karena hati kita tidak bimbang. Tetapi memiliki iman yang percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mulut kita mengakui kebenaran firman Tuhan yang kita percaya, yang ada dalam hati kita ini, maka pengakuan iman kita ini akan menyelamatkan kita. Dalam bahasa Yunani soteria, artinya akan menyelamatkan kita secara fisik. Dan moral dan akan mendatangkan kesehatan bagi kita. Amin. Wow. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh bimbang. Amin ya. Sebab apa yang kita percaya dalam hati kita harus sama dengan apa yang kita percaya yang keluar dari mulut kita. Ketika hati kita dan perkataan kita percaya dan
sepakat dengan kebenaran firman Tuhan, Iya. maka kita memiliki iman, yaitu kuasa dan otoritas untuk dapat memindahkan gunung-gunung masalah dalam kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Yeremia pasal 32 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Firman Tuhan ini datang kepada Yeremia untuk menjawab dan menguatkan Yeremia. Supaya Yeremia percaya bahwa semua firman Tuhan yang sudah keluar dan disampaikan oleh Yeremia melalui nubuatan Yeremia untuk bangsa Israel pasti terjadi dan digenapi. Sebab bangsa Israel tidak percaya dan menolak semua nubuatan Yeremia ini. Oleh karena itu Tuhan menguatkan Yeremia bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah segala makhluk yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk membuat nubuatan itu terjadi dan digenapi. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang beriman kita harus percaya dan mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan adalah kuasa dan otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membuat firman Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema memiliki iman yang memindahkan gunung. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya ya kita akan baca sama-sama dari Kevin Martin ya. Mari kita akan baca Malam Terang Kasih. Selamat malam juga Kevin ya, berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Saya mau mengeluarkan unek-unek saya. Saya terjebak sebagai generasi sandwich dan kebetulan saya juga sudah berkeluarga. Keluarga saya memiliki banyak hutang dan mereka mengandalkan saya untuk melunasinya. Padahal rumah tangga kami juga banyak keperluan. Sampai saya nggak enak hati dengan istri saya. Bagaimana solusinya untuk hidup saya menghadapi semua ini? Ya kami mengerti ya Kevin ya. Iya. Sandwich itu kan terjepit ya. Terjepit di tengah-tengah gitu ya. Generasi yang di atasnya, Dan orang generasi tuanya. bawahnya. Terus generasi bawahnya anaknya dan dia di tengah. Di Ya tengah. itu sandwich tuh begitu. Jadi seperti udah apa namanya nggak ada jalan, Terjepit. udah nggak ada jalan keluar ya. Kami mengerti sekali ya. Iya. Yang mungkin sahabat yang baik juga merasa, aduh saya juga kayak sandwich tuh gitu Iya. ya. Lagi terjepit seperti itu. Pasti situasi ini tidak mudah. Karena Kevin harus menghidupi generasi yang di atas dan diri sendiri bahkan generasi yang di bawahnya. Iya. Ya, nah, dan ini semua menjadi masalah karena secara bersamaan semua saling membutuhkan seperti itu ya. Jadi kita harus meminta hikmat dan strategi Tuhan untuk keluar dan memutuskan masalah ini. Ini penting ya, hikmat dan strategi Memutus Tuhan. permasalahan ini Ya, ya. supaya masalah ini bisa diputuskan dan bisa selesai ya. Sesuai dengan tema kita memiliki iman yang memindahkan gunung ya. Nah, oleh karena itu ada satu firman di dalam Amsal 22:26 berkata demikian bahwa jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jadi Kevin datang pada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang jangan kita jadi menanggung hutang orang lain gitu ya diingatkannya. Nah, gimana caranya minta hikmat Tuhan? Tuhan ini firmannya berkata demikian. Ini kan janji Tuhan ya. Jadi minta supaya firman ini terjadi dalam kehidupan Kevin. Bahwa semua gunung-gunung masalah hutang ini harus tercampak dari kehidupan Kevin. Dan Kevin dilepaskan dari generasi sandwich ini ya. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan mau supaya kita jangan jadi beban atau penanggung hutang orang lain. Jadi Kevin bisa bawa firman Tuhan ini Tuhan, firman-Nya harus terjadi. Nah sahabat yang baik, ingat Amsal 22:26 ini penting bahwa jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita terikat dengan hutang itu ya. Amin. Kita berdoa ya untuk Kevin dan juga sahabat yang baik yang sepertinya dalam situasi ini seperti generasi sandwich ini
kita berdoa bahwa firman Tuhan ini supaya Tuhan melepaskan kita. Tuhan, kami berdoa sesuai firman-Mu berkata bahwa jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Kami berdoa supaya Kevin tidak menjadi orang yang penanggung hutang, dilepaskan dari ikatan hutang. Dan juga sahabat yang baik yang menyaksikan ini yang sedang dalam situasi seperti Kevin, jadi generasi sandwich, dalam nama Yesus dilepaskan dari penanggung hutang. Dan hari ini kayak berdoa semua gunung-gunung masalah hutang menyingkir di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa hikmat-Mu turun untuk Kevin dan sahabat yang baik, dan juga diberi strategi supaya bisa melangkah keluar dari semua masalah hutang ini dengan hikmat, strategi dan pimpinannya dari Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ya. Ini ada lagi Ya. DM ya dari Michelle. Michelle ya. Ya. Isi DM-nya begini. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Malam, Michelle. Ya, ya. senang sekali dapat DM dari Ya, Michelle malam, ini. Michelle. Ya. Mudah-mudahan Michelle lagi menyaksikan lagi ya saat menyaksikan, ini ya. ya. Isi DM-nya begini. Saya punya teman, kisahnya sedih sekali. Karena dia mengaku ke saya kalau ternyata dia sudah dilecehkan sama ayah tirinya. Tapi yang bikin sedih, ibunya tidak percaya sama anaknya. Malah bela suaminya. Akhirnya saya kasih saran ke teman saya untuk bilang ke ayah kandungnya. Dan puji Tuhan ayahnya percaya ke teman saya ini dan akhirnya bapak tirinya dimasukkan ke penjara. Sekarang dia tinggal bersama ayah kandungnya dan hidupnya lebih bahagia. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Bisa diselesaikan ya. Iya, puji Tuhan Michelle buat kesaksiannya Iya, ya. iya. Luar biasa ya. Memang sekarang ini Ya. banyak sekali kasus-kasus Ya. pelecehan seperti ini. Dan itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Dan Tuhan ya. tidak mau ada pelecehan seperti ini Iya. ya. Kita perlu doakan Ya. untuk pemulihan korban pelecehan. Dan juga berdoa supaya Ya. pelaku pelecehan bisa sadar Ya. akan kesalahannya dan bertobat. Sehingga jiwanya diselamatkan. Iya. Wow, benar-benar ini kesaksian ini ya, Iya, iya. benar sangat Iya. luar biasa Puji ya. Tuhan temannya langsung bisa Iya, langsung beri di-stall nasihat. sama Saya ini percaya ya. itu adalah juga Iya. tangan Tuhan yang berkarya ya, Amin. sehingga Iya. semua bisa diselesaikan dengan baik Amin. ya. Ya. Ini ada firman Nah ini ini ya. ada satu firman di dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ya. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi hari ini firman ini biar menguatkan kita semua bahwa kita tidak boleh kalah terhadap segala kejahatan. Tapi kita membalasnya dengan kebaikan, dengan cara mendoakan. Dan kita percaya bahwa doa kita besar kuasanya sehingga orang-orang yang mempunyai berperilaku yang jahat ini boleh bertobat. Ini kan temanya ya, iman memindahkan gunung. Iya. Kita punya kuasa doa itu ya. Doa untuk memindahkan semua kejahatan ini. Amin. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, ya. Kita mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan kita mau berdoa supaya orang-orang yang berlaku jahat ini diubahkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan bertobat dan mereka diselamatkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesaksian yang Kau berikan pada saat ini. Kami percaya bahwa Michelle telah Kau pakai untuk berbicara kepada temannya, untuk ia boleh menyatakan kebenaran dan dapat ditolong oleh Engkau sehingga semua permasalahannya boleh diselesaikan. Dan saat ini temannya ini bisa menikmati kehidupan yang aman bersama ayahnya. Dan kami percaya Engkau sedang bekerja lebih dan lebih lagi di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan supaya kasus-kasus pelecehan ini yang sedang ada melanda dunia ini. Saat ini kami berkata sesuai iman kami di dalam nama Yesus. Kami berkata semua permasalahan ini tercampak. Keluar dari semua Tuhan kehidupan yang ada di dunia ini. Sehingga kami juga percaya bahwa tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap daripada kami yang mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan segala sesuatunya. Dan hari ini kami juga berdoa kalau ada di antara
mereka yang melakukan kejahatan ini Tuhan, saat ini mereka masih terikat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berkata Tuhan, kami minta kepadamu karena Engkau berkata mintalah maka diberikan kepada kami. Dan Engkau berkata bahwa ada kuasa di dalam kehidupan kami untuk memindahkan semua hal-hal yang tidak baik ini. Kami berdoa semua kejahatan ini berhenti. Dan saat ini biarlah hanya kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang yang terikat dengan perbuatan-perbuatan yang jahat ini. Supaya mereka diselamatkan, mereka bertobat dan diselamatkan. Amin. Amin. Hari ini kami berkata di dalam nama Dalam Yesus, nama terjadi seperti apa yang kami minta kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau menjawab doa kami dengan kemenangan yang hilang semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon-respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih Terima kasih ya. Dan sekarang kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memiliki iman yang memindahkan gunung. Yang pertama, kita harus berhenti menjadi orang yang bimbang. Sebab orang yang bimbang adalah orang yang membiarkan hatinya hanya diisi oleh kebenaran-kebenaran yang berasal dari dunia, manusia, tradisi, budaya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjadi orang yang percaya. Nah ini penting banget ya, sebab orang yang percaya adalah orang yang menjadikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi dalam prinsip kehidupannya. Sehingga semua tindakan, perbuatan, dan perkataannya sesuai dengan imannya. Yang ketiga, hati dan perkataan kita harus percaya dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita percaya yang ada dalam hati kita sama dengan apa yang kita percaya yang keluar dari mulut kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini hatimu sedang bimbang dalam menghadapi gunung-gunung masalah dalam kehidupanmu hari-hari ini? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus membersihkan semua yang tidak benar di dalam hatimu. Dalam hati kita ya, yang membuat engkau bimbang, dan kemudian persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu. Lalu katakan, aku percaya dalam hati bahwa aku sudah dibenarkan. Dan dengan mulut aku mengakui bahwa aku sudah diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bingung.
beban, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kami bangkit, kami tidak bimbang hati, dan kami percaya bahwa di dalam Yesus kami sudah memiliki iman untuk memindahkan gunung-gunung masalah dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua yang keluar dari mulut kami, yaitu doa-doa kami, permohonan kami, dan deklarasi kami terjadi dan digenapi. Bahwa setiap gunung-gunung masalah dalam segala aspek kehidupan kami pindah dari tempat ini ke sana. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.